Ada orang yang makan paha ayam dan berubah menjadi seekor ayam. Ada juga yang makan bumbu mie instan dan berubah menjadi seekor sapi. Bahkan ada yang memakan sup rebusan fosil, dan langsung berubah menjadi dinosaurus yang mengamuk. Hanya karena manusia merusak lingkungan sembarangan. Kehendak bumi memberikan peringatan, semua manusia dalam 24 jam akan berubah menjadi hewan terakhir yang mereka makan. Dan kalau kamu tidak salah ingat, yang terakhir kamu makan seharusnya adalah ayam goreng pesan antar hewan di tingkat bawah rantai makanan ini. Saat transformasi hewan global tiba, akan langsung menjadi santapan. Saat kamu sedang pusing memikirkannya, sahabat baikmu Wang Shaoheng datang mencarimu. Tapi dibandingkan dengan kecemasanmu, dia justru terlihat sangat bersemangat. Karena kehendak bumi hanya mengatakan, akan berubah menjadi hewan terakhir yang dimakan. Tapi tidak disebutkan harus memakan hewan modern. Keluarganya memiliki perusahaan konstruksi. Beberapa hari yang lalu, mereka di sebuah desa di daerah pegunungan ternyata menemukan fosil Tyrannosaurus Rex. Jika bisa memakannya, akan menjadi eksistensi tingkat penguasa. Gajah atau harimau Siberia pun hanya akan menjadi makanan. Maka kamu dan Wang Shaoheng berdiskusi, dan segera pergi ke desa itu dengan mobil. Tapi siapa sangka setelah sampai di tujuan, bos kepiting yang menjaga fosil T-Rex langsung mengingkari janji. Perlu diketahui kehendak bumi bisa didengar oleh semua orang, apalagi si bos kepiting itu. Setelah dia mengetahui berita transformasi hewan global, dia langsung menyuruh orang untuk melindungi fosil T-Rex itu. Saat ini bos kepiting berkata dengan senyum sinis, lupakan saja fosil T-Rex itu. Aku sudah menyiapkan hal bagus lainnya untuk kalian. Selesai bicara dia menyuruh orang membawa sebuah akuarium. Di dalamnya ternyata ada seekor kura-kura hijau. Setelah itu kalian dikurung di dalam gudang kayu bakar. Melihat pintu dan jendela yang dipaku di sekeliling, Wang Shaoheng seketika merasa hidupnya sudah tidak ada harapan. Tapi untungnya yang terakhir dia makan tadi malam adalah kura-kura aligator. Meskipun masih tergolong kura-kura, pertahanan dan kekuatan serangannya juga sangat menonjol. Dan setelah kamu membuka tas ransel yang kamu bawa, kamu menemukan isinya hanya sebungkus mie instan dan sebatang sosis. Kalau memilih bumbunya kamu bisa menjadi sapi. Kalau memilih sosisnya kamu bisa menjadi babi. Tapi kedua hewan ini adalah makhluk dengan kekuatan tempur yang rendah. Namun yang membuatmu merasa beruntung adalah, setidaknya kamu masih bisa mengandalkan teman baikmu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, manusia juga termasuk salah satu jenis hewan. Kalau memakan diri sendiri akan berubah menjadi apa? Bagaimanapun juga hasil terburuknya pasti akan lebih baik daripada menjadi sapi dan babi. Jadi di detik terakhir saat seluruh dunia berubah menjadi hewan, kamu menggigit lenganmu sendiri dengan keras. Kemudian kehendak bumi membuat seluruh umat manusia jatuh pingsan. Tubuh mereka mulai meliuk berubah dan terbentuk kembali menjadi berbagai macam hewan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah, mereka tidak langsung berubah menjadi wujud dewasa, melainkan semuanya berubah menjadi wujud bayi hewan. Hanya dengan terus memangsa baru bisa berevolusi. Saat teman baikmu Wang Shaoheng sadar kembali, dia benar-benar berubah menjadi seekor kura-kura aligator. Hanya saja dia melihat ke kiri dan ke kanan, tapi tidak menemukan sosokmu dimanapun. Sampai dia menoleh ke belakang dan baru menyadari, ada sebutir telur seukuran kepala. Garis-garis pada telur ini terlihat samar-samar. Sesekali juga memancarkan kilau cahaya. Dan pada saat yang sama kamu juga tercengang. Tidak menyangka hanya dengan menggigit diri sendiri sekali, kamu malah berubah menjadi telur naga. Tapi meskipun sudah menjadi sebutir telur, kamu tetap bisa melihat pemandangan di luar dengan jelas. Dan itu adalah jenis penglihatan 360 derajat tanpa titik buta. Tepat saat kamu masih dalam keadaan terkejut, terdengar suara sistem di telingamu. Selamat kepada tuan rumah karena telah menjadi naga. Sistem naga suci Huaxia resmi terbuka. Saat ini dalam masa inkubasi. Waktunya 10.000 tahun. Melihat ini kamu tertawa kecil. Benar-benar pantas disebut sebagai keturunan naga. Di dalam tubuhmu mengalir garis keturunan naga sejati. Meskipun butuh 10.000 tahun untuk menetas, tapi bisa terbuka lebih awal dengan terus berburu. Dan pada saat yang sama kamu juga mendapatkan 2 skill bawaan. Yang pertama adalah pelindung petir surgawi. Bisa memanggil petir hukuman dewa yang menyebabkan kerusakan area luas. Dan yang kedua adalah wibawa naga. Karena bangsa naga secara alami memiliki aura penekan tertinggi, memiliki efek menekan pada sebagian besar makhluk hidup. Saat ini sahabatmu Wang Shaoheng terkejut, dan bertanya apa yang sebenarnya kamu makan, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Jadi kamu berbohong kalau semalam kamu sebenarnya makan telur burung unta. Tepat saat kalian berdua sedang mengobrol, terdengar suara raungan marah dari luar pintu. Saat pintu rumah pertanian terbuka, seekor binatang buas yang ganas menjulurkan kepalanya dari luar. Benar ini adalah bos kepiting yang berubah menjadi T-Rex. Meskipun dia juga masih dalam bentuk anakan, tapi tingginya sudah seperti orang dewasa. Saat ini dia berteriak, Wang Shaoheng, aku sudah lama tidak suka dengan orang tuamu yang kaya itu. Hari ini aku akan minum sup kura-kura untuk menyehatkan tubuh. Setelah itu sekelompok penduduk desa yang berubah menjadi anjing kampung pun mengepung.
Meskipun jumlah anjing mereka banyak, tapi saat melihat cangkang kura-kura yang penuh duri itu, dan juga kepala kura-kura aligatornya, mereka pun tidak berani maju untuk sesaat. Namun di bawah paksaan bos kepiting, seekor anjing kampung yang lebih besar tetap maju menyerang. Wang Shaohang melihat situasi ini dan langsung menyerang. Dia langsung menggigit ke arah lawan, diikuti dengan sebuah teriakan menyedihkan. Terlihat hidung penduduk desa itu langsung tergigit lepas sebagian. Perlu diketahui kekuatan gigitan kura-kura aligator bisa mencapai 450 kg yang menakjubkan. Saat ini bos kepiting sangat marah. Anak buahnya ini bahkan tidak bisa mengalahkan seekor kura-kura. Benar-benar membuatnya kehilangan muka. Jadi dia langsung menelan anjing kampung yang baru saja terluka. Lalu dia mengaum ke langit dan memutuskan untuk maju sendiri. Pemandangan yang begitu berdarah membuat penduduk desa di sekitarnya gemetar ketakutan sambil menyembunyikan ekor. Dan kondisi Wang Shaohang juga tidak lebih baik model. Sepertinya di saat krusial begini aku harus bertindak sendiri. Lalu kau pun terdiam dan mulai merasakan kekuatan alam semesta. Saat ini langit di atas desa yang tadinya cerah ceria, tiba-tiba ditutupi awan gelap. Saat bos kepiting berjongkok dan hendak menggigit Wang Shaohang, kau pun berteriak perisai petir langit. Seketika langit yang gelap gulita itu, tiba-tiba muncul sebuah sambaran petir. Banyak hewan langsung tersambar dan mati di tempat. Sedangkan kau yang berada di tengah sambaran petir, bersama Wang Shaohang justru dilindungi oleh aura naga, sehingga tidak terluka sama sekali. Tapi bos kepiting tidak seberuntung itu. Diiringi dengan jeritan kesakitan yang luar biasa. Daging dan kulit di sekujur tubuhnya hancur berkeping-keping. Selamat tuan rumah telah membunuh 25 anjing penjilat. Mendapatkan 25 poin evolusi. Membunuh seekor Tyrannosaurus kuno. Mendapatkan 100 poin evolusi. Kau tak menyangka kekuatan perisai petir langit begitu dahsyat. Kukira itu hanya serangan tunggal. Ternyata malah serangan area. Kekuatan dahsyat ini juga jauh melampaui perkiraanku. Jika terus berlanjut seperti ini, kau bisa menetas dalam waktu 1 tahun. Karena ini adalah pembunuhan pertamamu. Sistem juga memberimu hadiah 1 kali putaran roda bakat. Setelah berputar dengan cepat, jarum penunjuk berhenti pada bakat yang disebut kemarahan naga. Meskipun kau tak tahu apa gunanya skill ini, tapi dilihat dari jumlah energi spiritual yang dihabiskan, serta namanya yang keren ini, sepertinya tidak akan mengecewakan. Awalnya kau berencana membawa Wang Shaohang mencari tempat sepi untuk bersembunyi, lalu keluar membantai semua setelah menetas. Tapi sepertinya sekarang aku harus mengubah rencanaku, yaitu bunuh semua yang datang. Lalu Wang Shaohang menggendongmu berjalan keluar desa. Tapi saat kalian melewati semak-semak, tiba-tiba muncul seekor tikus seukuran telapak tangan. Sepertinya sedang mencari makan di malam hari. Dan Wang Shaohang demi berevolusi langsung membuka mulutnya lebar-lebar. Langsung memakan lawannya hingga masuk ke dalam perut. Kemudian di dalam benak Wang Shaohang, muncul sedikit poin evolusi, yang bisa digunakan untuk menambah gen evolusinya sendiri. Hal ini membuat Wang Shaohang sangat gembira. Kalau saja tidak berubah menjadi kura-kura, dia pasti sudah berjoget heboh saat itu juga. Kemudian di bawah analisismu, Wang Shaohang menambahkan poin evolusi pada pertahanan. Karena gigitan kura-kura aligator sudah sangat kuat, jadi tidak perlu menambah hal yang tidak perlu. Justru tempurung di masa kecilnya tidak begitu keras. Jadi pertahanan adalah pilihan terbaik. Sesaat setelah poin evolusi digunakan, tempurungnya mengeluarkan suara tulang yang retak. Lalu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, menjadi semakin tebal dan kokoh. Kemudian kalian berdua melanjutkan perjalanan. Setelah 3 hari mendaki gunung dan menyeberangi lembah, kalian akhirnya melihat gemerlap kota sekali lagi. Kukira setelah manusia berubah menjadi hewan, semua hal ini akan lenyap begitu saja. Tapi tak disangka ternyata masih ada. Seolah-olah merupakan kelanjutan dari peradaban manusia. Tapi saat kalian tiba di gerbang kota, jalan kalian justru dihadang oleh sekelompok anjing ganas. Wang Shaohang melihat situasi ini dan langsung membuka mulutnya lebar-lebar untuk mengintimidasi para tamu tak diundang ini. Untungnya sekelompok anjing ganas ini tidak punya niat jahat, melainkan setelah percakapan singkat, baru diketahui bahwa mereka adalah geng anjing ganas. Saat Wang Shaohang bernegosiasi dengan mereka, kamu mengamati sekelompok anjing ganas ini. Mereka sepertinya sudah mencapai tahap pertumbuhan. Benar saja lebih mudah berevolusi di dalam kota. Bagaimanapun juga populasinya banyak. Saat itu geng anjing ganas berkata jika ingin masuk ke kota, harus membayar uang keamanan. Ternyata pada hari kedua setelah semua menjadi hewan, ada yang terkejut menemukan poin evolusi. Ternyata bisa diberikan secara langsung. Ini berarti selain membunuh, bisa juga membuat orang lain menyerahkannya dengan patuh. Dan sumber utama poin evolusi tetaplah dari pembunuhan. Tapi para herbivora itu bisa dengan memakan rumput untuk mendapatkan poin evolusi. Jadi mereka diternakkan oleh para karnivora. Setiap hari terus-menerus dieksploitasi. Demi menghindari masalah yang tidak perlu, kalian membayar 8 poin evolusi baru diizinkan masuk. Namun kamu sudah bertekad, setelah masuk ke wilayah geng anjing jahat, mencari kesempatan untuk semua anjing ini.
menarik mereka ke sekitarmu, lalu langsung mengirimkan mereka satu jurus pelindung petir langit. Setelah memasuki kota, kalian melihat pemandangan di depan mata dengan penuh ketidakpercayaan. Seolah-olah kembali ke masa sebelum menjadi hewan. Meskipun tidak bisa dikatakan tertata rapi, tapi suasananya tidak kacau balau. Di jalanan ada berbagai macam hewan. Di antaranya ada banyak anjing jahat yang berpatroli. Mereka seolah-olah telah menjadi penegak hukum, menjaga ketertiban kota ini. Tepat saat kalian masih terkejut, seekor kelinci berwarna putih bersih tiba-tiba melompat ke samping Wang Shaohang, membuatnya ketakutan hingga hampir masuk kembali ke dalam tempurungnya. Ternyata kelinci ini bernama Cheng Nian. Dia melihat kalian pertama kali masuk kota dan ingin datang membantu. Namun tatapan matanya yang licik itu tidak bisa lepas dari inderamu. Tapi kamu tidak membongkarnya, melainkan ingin melihat apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Maka di bawah undangan hangat Cheng Nian, kalian berjalan menuju rumahnya. Tapi perlahan-lahan Wang Shaohang menyadari ada yang tidak beres. Karena kami semakin menjauh dari kota. Sedangkan Cheng Nian mengatakan bahwa mereka hewan herbivora, tidak memiliki banyak hak bicara. Jadi tempat tinggal mereka semua agak terpencil. Maka di bawah pimpinannya, kami akhirnya tiba di sebuah rumah sewa yang kumuh. Dan orang tua Cheng Nian sangat ramah. Dan dengan cepat menyiapkan makan malam. Yang ada di piring mereka adalah rumput hijau. Sedangkan untuk Wang Shaohang adalah sepotong daging babi. Sementara kamu langsung diabaikan. Namun seiring berjalannya waktu, Wang Shaohang merasa penglihatannya semakin kabur. Pada akhirnya tertidur pulas. Ternyata sepiring daging babi ini sudah diakali. Tujuannya adalah untuk memancing Wang Shaohang. Dan tujuan mereka tentu saja ingin menyerahkanmu kepada geng anjing jahat. Dengan begitu mereka akan mendapatkan hak kebebasan untuk keluar kota. Tapi adegan ini terlihat olehmu. Ini benar-benar seperti pepatah sudah dicari kemana-mana. Ternyata datang sendiri tanpa susah payah. Asalkan aku sampai di markas besar geng anjing jahat, lalu mengeluarkan satu jurus pelindung petir langit, maka bisa langsung memusnahkan mereka semua. Sesaat kemudian, kalian dibawa oleh Cheng Nian ke anjing jahat, di hadapan bos geng Raja Anjing Hitam. Dan melalui kesadaranmu kamu menemukan, lawannya adalah seekor anjing Cane Corso. Meskipun masih dalam masa pertumbuhan, tapi ukurannya lebih besar dari Cane Corso dewasa. Dan Raja Anjing Hitam bernama Chu Fan, awalnya adalah seorang petinju profesional. Tetapi karena cedera saat bertinju, dia yang terbaring di rumah sakit. Karena terpaksa dia hanya bisa mendapatkan seekor anjing Cane Corso terdekat. Lalu setelah fenomena animalisasi datang, sebuah keajaiban pun terjadi. Luka-luka yang tadinya ada di sekujur tubuhnya, tiba-tiba pulih sepenuhnya tanpa bekas. Meskipun berubah menjadi seekor anjing. Tapi untungnya anjing Cane Corso tidaklah buruk. Dia mengandalkan insting bertarungnya, dengan mudah mengalahkan semua musuh. Dan akhirnya menjadi Raja Anjing Hitam. Saat ini dia menjilat sudut mulutnya. Padahal dia sudah makan malam. Tetapi setelah melihat telur ini selalu merasa masih bisa makan sesuatu. Lalu dia tidak sabar membuka mulutnya. Dan akan langsung menelanmu. Namun detik berikutnya, aura yang sangat kuat meledak keluar dari telur itu. Raja Anjing Hitam seketika itu juga ditekan ke tanah oleh aura kekuatan ini. Kemudian suaramu terdengar seperti dentang lonceng. Makhluk rendahan, masih tidak bersujud padaku. Hanya beberapa kata saja. Raja Anjing Hitam terguncang hingga menderita luka dalam. Tulang di tubuhnya bahkan mengeluarkan suara gesekan krak-krak. Dan saat ini anjing-anjing hitam di luar yang mendengar jeritan itu, baru saja mendekati tempat ini, langsung ditekan ke tanah oleh aura naga. Setelah itu kamu kembali bersuara, memerintahkan Raja Anjing Hitam untuk mengumpulkan semua bawahannya. Tapi yang tidak kamu duga adalah, dia ternyata mengandalkan tekadnya sendiri untuk perlahan berdiri. Melihat ini kamu tidak lagi menahan diri. Aura naga dengan kekuatan penuh kembali dilepaskan. Ini seketika membuat Raja Anjing Hitam tidak berani melawan lagi. Karena dia merasa tekadnya seolah-olah akan hancur. Seiring dengan kedatangan semua anggota geng anjing ganas. Kamu baru berhenti melepaskan aura naga. Sedangkan Raja Anjing Hitam seperti kehabisan tenaga. Jelas sudah sangat kelelahan. Saat ini dia bertanya dengan tatapan ngeri. Apa yang ingin kamu dapatkan dari kami? Awalnya kamu berencana untuk memusnahkan mereka. Tapi sekarang kamu berubah pikiran. Karena geng anjing ganas hanya dalam beberapa hari bisa berevolusi sampai ke tingkat ini. Itu karena ada sekelompok hewan herbivora yang bisa diburu tanpa henti. Maka dirimu sendiri juga bisa melakukan hal yang sama. Dengan begitu, kecepatan penetasanmu pasti akan meningkat pesat. Jadi kamu menyuruh mereka membuat pilihan. Entah tunduk padamu, atau mengirim mereka ke alam baka. Setelah mereka menyaksikan kekuatanmu yang mengerikan, tanpa ragu-ragu mereka memilih untuk tunduk. Dan Raja Anjing Hitam juga menyerahkan sisa miliknya. Seluruh poin evolusi kepadamu. Ini seketika membuat waktu penetasanmu dari 10.000 tahun langsung menjadi 9.890 tahun. Karena ini pertama kalinya menggunakan poin evolusi untuk mempercepat. Sistem kembali menghadiahkan satu kali roda bakat. Kamu mendapatkan sebuah bakat bernama transformasi aura spiritual. Bakat ini dalam waktu 1 hari
Melalui pernapasan telur naga, bisa menghasilkan 100 poin aura spiritual dengan sendirinya. Artinya sekarang dirimu bisa sepenuhnya menjauh dari kota. Hanya perlu bersembunyi selama 2 atau 3 tahun untuk berhasil menetas. Dan tidak ada risiko sama sekali. Tapi di zaman ini, situasi dunia berubah dengan cepat setiap hari. Kamu tidak mungkin menunggu begitu lama. Kemudian kamu secara resmi mengubah nama geng anjing ganas menjadi dinasti naga. Dan semua urusan dinasti naga masih sepenuhnya dikelola oleh Raja Anjing Hitam. Mendengar hal ini, tatapan Raja Anjing Hitam kembali berbinar. Tindakanmu ini langsung membuatnya tunduk dan patuh. Di tempat itu juga dia langsung memanggilmu bos. Setelah itu melalui cerita dari Raja Anjing Hitam, kamu baru benar-benar memahami situasi spesifik kota ini. Ternyata saat ini kota Jinghai terbagi menjadi 3 kekuatan. Dan dinasti naga yang kamu pimpin adalah salah satunya. Sisanya adalah geng kucing yang dipimpin oleh kucing Merlin. Dan geng tikus yang dipimpin oleh Raja Tikus. Mendengar nama geng tikus ini membuatmu sedikit terdiam. Ternyata masih ada orang yang memakan tikus. Tapi si Raja Tikus ini juga orang yang nekat. Perlu diketahui pada malam sebelum animalisasi. Semua orang mencari hewan yang berukuran lebih besar. Tapi dia malah memilih tikus. Hanya karena dalam perjalanan sejarah yang panjang, tikus dapat bertahan di berbagai lingkungan yang sangat keras. Dan hidup dengan baik. Oleh karena itu pada detik terakhir animalisasi, dia menahan rasa mual dan menelan tikus itu. Sehingga setelah berubah wujud, dia segera memimpin kawanan tikus dengan cepat. Menguasai seluruh saluran pembuangan kota. Namun saat kalian bingung bagaimana cara memusnahkan mereka, ahli strategi dari geng anjing ganas sebelumnya maju. Ternyata seekor husky, dan rencananya juga sangat sederhana, yaitu dengan memancing gerombolan kucing dan tikus itu terlebih dahulu ke suatu tempat tersembunyi, lalu membakar mereka semua dengan api. Kamu melihat si husky yang tampak misterius, dan langsung menunjukkan kelemahan dari rencana ini, yaitu bagaimana cara memancing mereka agar terpancing. Jika tidak ada umpan yang cukup besar, rencana ini hanyalah omong kosong belaka. Tapi setelah kamu pikir-pikir lagi, kalau bicara soal umpan yang menarik, apalagi yang bisa lebih menarik dari dirimu sendiri. Jadi untuk menguji, tidak lagi menyembunyikan auraku, seketika memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sontak membuat anjing-anjing di sekitarnya meneteskan air liur karena keinginan. Melihat ini kamu sangat puas. Bukankah aku ini umpan yang sudah jadi? Namun saat kalian sedang mendiskusikan rencana selanjutnya, sahabat karibmu Wang Shaoheng justru dibawa masuk oleh bawahannya. Ternyata pagi ini Wang Shaoheng baru saja bangun. Dan menyadari kamu yang ada di punggungnya telah menghilang. Karena panik dia langsung mengepung keluarga kelinci. Melalui interogasi paksa, barulah dia tahu kalau kamu ternyata dibawa ke geng anjing ganas. Hal ini langsung membuat Wang Shaoheng sangat menyalahkan dirinya sendiri. Kalau bukan karena dirinya yang rakus, hal semacam ini tidak akan terjadi. Kemudian di bawah ancamannya, Teng Nian pun membawanya ke sini. Begitu melihatmu untuk pertama kalinya, dia langsung berlari dengan gembira. Sekaligus juga merasa sangat terkejut. Bagaimana kamu hanya dengan sebuah telur bisa menjadi pemimpin geng anjing ganas? Namun teringat akan petir surgawi sebelumnya. Dia sepertinya mengerti sesuatu, dan mengenai reaksi Wang Shaoheng. Kamu juga merasa sangat senang. Inilah yang namanya saudara sejati. Meskipun tahu geng anjing ganas penuh dengan bahaya, dia tetap datang untuk mencarimu. Setelah kamu menjelaskan situasinya secara singkat kepada Wang Shaoheng, dia langsung berteriak, "Jangan banyak omong kosong, panggil saja petir surgawi untuk menyambar mereka sampai mati." Namun kamu hanya menyeringai, dan mengatakan bahwa kamu punya rencana yang lebih baik. Lagi pula pelindung petir surgawi juga menghabiskan energi spiritual. Tak lama waktu pun tiba di hari ketiga. Tiba-tiba sebuah berita yang sangat heboh tersebar di kota, yaitu bos geng anjing ganas mendapatkan sebutir telur yang bercahaya. Seluruh bagian telur ini bersinar cemerlang. Sama sekali tidak terlihat seperti benda dari dunia fana. Banyak orang menebak bahwa ini kemungkinan besar adalah telur naga. Hewan biasa yang memakannya akan bisa memiliki garis keturunan naga. Begitu berita ini tersebar, seluruh kota pun menjadi gempar. Untuk sesaat berbagai kekuatan mulai gelisah. Mereka semua mulai bergerak, sementara di sisi lain geng tikus dan geng kucing. Setelah mereka mengetahui keberadaan telur naga, mereka semua mulai punya ide. Karena selama hewan biasa memakannya, maka akan bisa memiliki garis keturunan naga. Karena terhalang oleh kekuatan anjing-anjing ganas. Jadi kedua geng mencapai kesepakatan kerjasama, memutuskan untuk datang merebutnya bersama. Dan rencana mereka juga sangat sederhana, yaitu geng kucing bertanggung jawab untuk menarik perhatian dari depan. Sedangkan geng tikus mencuri telur naga melalui selokan. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah, kamu sudah lebih dulu memasang jebakan, hanya menunggu mereka masuk ke dalam perangkap. Dan saat ini kamu yang berada di sisi lain. Meskipun setiap hari tinggal di gudang, tapi Raja Anjing Hitam akan datang setiap hari, menyerahkan poin evolusi yang terkumpul kepadamu. Dan kamu juga tidak akan mengambil semuanya, hanya mengambil 80%. Karena kekuatan Raja Anjing Hitam juga perlu ditingkatkan. Kalau tidak dia tidak akan bisa mengendalikan tempat sebesar ini.
Dan bukan hanya dia, termasuk semua anjing dari geng anjing ganas sebelumnya. Dan juga hewan-hewan herbivora yang diternakkan itu. Di bawah perintahmu setiap hari selain menyerahkan sebagian besar poin evolusi, mereka sendiri juga bisa menyimpan sedikit untuk meningkatkan kekuatan diri sendiri. Selain itu hewan herbivora yang telah berkembang ke tahap pertumbuhan, poin evolusi yang didapat setiap hari malah lebih banyak. Tentu saja ini sangat menguntungkan. Saat ini Raja Anjing Hitam seperti biasanya mengantarkan poin evolusi untuk hari ini. Tapi yang membuatmu bingung adalah jumlah yang diterima hari ini ternyata 2 kali lipat lebih banyak dari kemarin. Ternyata setelah kamu mengumumkan aturan baru, banyak hewan herbivora dari kekuatan lain diam-diam datang untuk bergabung dengan dinasti naga. Meskipun masih akan terus ditindas, tapi setidaknya masih bisa menyisakan sedikit. Jadi di bawah godaan seperti ini, jumlah hewan herbivora di wilayah dinasti naga jauh lebih banyak dari sebelumnya. Oleh karena itu poin evolusi juga akan bertambah. Setelah mengetahui duduk perkaranya, kamu pun kembali memerintahkan Raja Anjing Hitam, mengatakan kalau tidak perlu membatasi gerakan mereka. Biarkan para herbivora hidup sebebas mungkin. Dengan begitu tidak akan memancing perlawanan dari mereka. Tapi begitu ada yang berbuat onar, tetap harus sesekali memilih beberapa untuk dijadikan contoh. Setelah Raja Anjing Hitam pergi, kamu melihat poin pemurnian yang baru saja diserahkan. Tanpa ragu kamu mengambil setengahnya untuk mempercepat proses penetasan telur. Sisanya kamu pilih untuk undian. Lagi pula selain menetas, bakat adalah satu-satunya caramu untuk meningkatkan kekuatan saat ini. Seiring roda bakat kamu putar, jarum penunjuknya mulai berputar dengan cepat. Akhirnya berhenti di sebuah bakat bernama kontrak jiwa naga. Selama sang inang mengaktifkan bakat ini, bisa membuat kontrak tuan pelayan dengan makhluk yang garis keturunannya lebih rendah darinya. Makhluk yang terikat kontrak tidak akan bisa lepas dari kendali. Melihat bakat yang begitu hebat ini, kamu hampir saja berteriak kegirangan. Meskipun kamu memiliki berbagai jurus kuat yang melindungi, tapi sayangnya kamu hanyalah sebutir telur. Jadi sebelum kamu berhasil menetas, kamu harus membangun sebuah organisasi yang bisa dipercaya. Dan sampai saat ini, selain Wang Shaoheng yang layak kamu percaya, kamu tidak percaya satupun anjing lain dari geng anjing ganas. Lagi pula mereka hanya tunduk untuk sementara. Begitu terjadi sesuatu yang tidak terduga, mereka pasti akan langsung berkhianat. Dan bakat yang baru didapat ini, tidak diragukan lagi telah menyelesaikan masalah yang mendesak. Seiring waktu beranjak ke pagi hari, dinasti naga malah kedatangan tamu tak diundang. Terlihat bos kucing membawa sekelompok anak buahnya datang ke gerbang utama dengan garangnya. Tapi sebelum mereka sempat berteriak, anjing-anjing ganas yang sudah menerima kabar, langsung bermunculan dari segala penjuru. Seolah-olah pasukan dewa yang turun dari langit, langsung mengepung mereka rapat-rapat. Kemudian terlihat Raja Anjing Hitam berjalan keluar dikerumuni oleh para anjing. Namun pada pandangan pertama saat melihat bos kucing, ia langsung mengerutkan keningnya, karena hanya dalam beberapa hari tidak bertemu, ukuran tubuh lawannya malah menjadi lebih besar. Sudah hampir sama dengan dirinya. Dan sebelum berubah menjadi hewan, alasan anjing bisa dengan mudah mengalahkan kucing. Sepenuhnya karena keunggulan ukuran tubuh. Tapi jika dalam ukuran tubuh yang sama, kecepatan reaksi dan kelincahan kucing jauh lebih gesit daripada anjing. Dan saat Raja Anjing Hitam sedang berpikir, tatapan mata bos kucing malah menjadi dingin. Tubuhnya dengan postur yang berlebihan, langsung melompat ke udara, seiring dengan kilatan tajam yang melintas. Leher seekor anjing langsung tergorok di tempat. Serangan tiba-tiba bos kucing membuat Raja Anjing Hitam tidak siap. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa lawannya, kecepatannya bisa mencapai tingkat seperti ini. Tapi sekarang tidak ada waktu untuk memikirkan hal itu. Setelah dia melolong panjang ke langit, dia pun dengan cepat menyerbu keluar. Kedua kelompok itu langsung bertarung dengan sengit. Dan karena penindasan bos kucing terhadap para herbivora, pasukan mereka jelas jauh lebih kuat daripada pihak Long Chao. Meskipun untuk sementara waktu kedua belah pihak bertarung seimbang. Tapi jika terus begini, kekalahan hanyalah masalah waktu. Di saat yang sama di dalam gudang, Raja Tikus memimpin sekelompok anak buahnya menyelinap masuk. Setelah melihat telur di atas meja itu, dia sama sekali tidak bisa mengalihkan pandangannya. Karena semakin kuat seekor hewan, semakin bisa merasakan kehebatanmu. Saat ini di dalam benak Raja Tikus, seolah-olah ada sebuah suara yang sangat menggoda, menyuruhnya untuk segera maju dan memakannya. Tapi belum berjalan 2 langkah, Raja Tikus tiba-tiba menggigit lidahnya, memaksa dirinya untuk sadar kembali. Karena tepat saat mendekati telur naga, rasa krisis yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya. Hal ini membuat Raja Tikus langsung waspada. Dan saat ini kamu yang berada di dalam telur naga, juga terkejut dengan tindakan aneh lawannya. Tepat saat kamu ingin memanfaatkan kesempatan saat orang ini mendekat, lalu langsung menghabisinya dalam sekejap. Tapi baru saja mengunci aura lawan, ternyata dia sudah melihat gelagatku. Sepertinya kekuatan orang ini benar-benar di atas Raja Anjing Hitam dan bos kucing. Dan bukan hanya selisih sedikit. Saat ini Raja Tikus yang licik menyuruh anak buahnya maju untuk menguji
Mereka semua masih mengira ini adalah tugas yang mudah. Tapi tak disangka perubahan drastis terjadi. Terdengar suara amarah naga. Terlihat sebuah formasi bintang 6 langsung terbentuk. Api berwarna oranye kemerahan menyembur keluar membawa suhu tinggi yang mengerikan. Dalam sekejap mata api itu menyapu seluruh gudang. Beberapa tikus yang baru mendekatimu bahkan tidak sempat berteriak. Langsung lenyap sepenuhnya di dalam api ini. Pemandangan yang mengerikan ini membuat semua tikus yang ada di sana ketakutan setengah mati. Sifat pengecut yang tersembunyi jauh di dalam gen mereka memaksa mereka untuk segera melarikan diri dari neraka dunia ini. Tapi sebelum mereka sempat berjalan 2 langkah, perubahan tak terduga terjadi sekali lagi. Terlihat sebuah tekanan tertinggi turun dari langit, mendarat dengan keras di tubuh mereka. Semua tikus termasuk sang Raja Tikus. Semuanya langsung tersungkur ke tanah. Saat ini Raja Tikus dengan susah payah mengangkat kepalanya, bertanya dengan nada tidak percaya. Sebenarnya siapa kamu? Tapi setelah mengetahui bahwa kamu adalah bos baru geng anjing ganas, dia baru teringat beberapa hari lalu geng anjing ganas tiba-tiba berganti nama menjadi Dinasti Naga. Waktu itu dia bahkan sempat mengejeknya. Tapi sekarang dia baru sadar ternyata tuannya sudah berganti. Dan setelah menyaksikan langsung kekuatanmu yang mengerikan, dia pun sadar bahwa tidak ada kemungkinan untuk menang. Meskipun Raja Tikus masih menyimpan sebagian kekuatannya, tapi menyuruhnya yang seorang ahli bela diri untuk melawan seorang kultivator abadi. Ini benar-benar menyulitkan si tikus. Akhirnya Raja Tikus pun menjatuhkan diri ke belakang. Langsung pasrah di tempat, menunjukkan bahwa karena sudah jatuh ke tanganmu, dia pun mengakui kekalahannya, lalu menutup matanya dengan putus asa. Tapi kamu tidak membunuhnya, melainkan memberinya 2 pilihan. Pertama adalah mati tanpa sisa sedikit pun. Yang kedua adalah menyerah kepadaku. Raja Tikus yang terbaring di lantai mendengar itu, langsung melompat berdiri, tanpa ragu memilih untuk menyerah. Aku bersedia menyerah, dan adegan konyol ini hampir membuat para anak buahnya ternganga. Apa ini masih Raja Tikus yang kejam itu? Dan alasanmu tidak membunuhnya, adalah karena kamu sadar orang ini selain penampilannya yang jelek, ternyata juga merupakan talenta yang cukup bagus. Akibat proses animalisasi, semua peralatan komunikasi sebelumnya tidak berfungsi. Informasi yang bisa kamu ketahui saat ini, hanya terbatas di kota Jinghai yang kecil ini. Mengenai perubahan di luar kamu sama sekali tidak tahu situasinya. Karena kamu telah memutuskan untuk mengambil jalan sebagai penguasa, maka kamu harus menguasai semua informasi ini sepenuhnya. Dan Raja Tikus beserta anak buahnya tidak diragukan lagi, adalah pilihan terbaik untuk mencari informasi. Karena ukuran tubuh tikus yang kecil, bisa menyelinap masuk tanpa ketahuan ke pemukiman lain untuk mencari informasi. Dan kemampuan adaptasi yang kuat, membuat mereka bisa bertahan hidup di berbagai lingkungan ekstrim. Benar-benar agen intelijen alami. Jadi untuk menguji kesetiaan Raja Tikus, kamu memintanya untuk menunjukkan bukti kesetiaannya. Setelah mendengar ini dia menunduk dan berpikir sejenak. Dia berkata akan pergi membunuh bos kucing. Itu seharusnya sudah cukup untuk membuktikan kesetiaannya. Setelah melihatmu mengangguk setuju, Raja Tikus pun berbalik dan melesat keluar gudang bagai bayangan hitam. Sementara itu di saat yang sama di gerbang utama Dinasti Naga, bos kucing sudah benar-benar kalap membunuh. Benar-benar lupa soal kerjasama untuk mencuri telur naga. Padahal mereka jelas-jelas hanya perlu mengulur waktu. Sama sekali tidak perlu bertarung mati-matian seperti ini. Tapi setelah pertarungan benar-benar dimulai mana mungkin mereka peduli soal itu. Melihat Dinasti Naga akan segera kalah. Sekarang di dalam hati bos kucing hanya ada satu pikiran. Yaitu menaklukkan lawan dalam sekali serang. Kemudian pergi memusnahkan gerombolan tikus bau itu. Namun tepat pada saat ini, sebuah bayangan hitam yang sangat cepat mendekat. Hanya dalam sekejap mata sudah tiba di tengah medan pertempuran. Setelah dia berhenti bergerak, kucing dan anjing yang ada di sana baru bisa melihat dengan jelas. Ternyata itu adalah seekor tikus sebesar anjing. Perubahan yang tiba-tiba ini membuat semua hewan sedikit tercengang. Tikus ini sudah jadi siluman ya? Bagaimana bisa jadi sebesar ini? Dan si bos kucing langsung mengenali kalau ini adalah Raja Tikus. Meskipun tidak tahu bagaimana bisa menjadi sebesar ini, tapi tidak ada waktu untuk mencari tahu. Dia sekarang hanya ingin bekerja sama dengan pihak lawan untuk memusnahkan kawanan anjing bodoh ini. Tapi sebelum si bos kucing sempat bicara, tiba-tiba terdengar jeritan yang menyedihkan. Ternyata Raja Tikus yang berdiri di depannya, tiba-tiba melancarkan serangan tanpa pertanda apapun. Giginya yang tajam langsung menembus tenggorokannya dalam sekejap. Setelah beberapa saat, Raja Tikus baru melepaskan gigitannya, lalu menyeret tubuhnya dan menghilang lagi. Dengan matinya si bos kucing, Raja Anjing Hitam menjadi kekuatan tempur tertinggi di sana. Jadi di bawah komandonya, kucing-kucing ini dengan cepat berhasil ditaklukkan sepenuhnya. Dan saat ini alasan kamu yang menunggu di gudang berani melepaskan Raja Tikus adalah karena beberapa hari ini saat tidak ada kerjaan, kamu meneliti cara baru menggunakan skill bakatmu. Misalnya bisa menggunakan pelindung tubuh guntur surgawi, dan menyegelnya di dalam tubuh saudara baikmu Wang Shaohang. Asalkan pikirannya bergerak, bisa langsung diaktifkan dan digunakan di tempat.
Tetapi karena tidak memiliki garis keturunan naga, jadi menggunakan pelindung tubuh guntur surgawi juga harus membayar harga yang mahal untuk itu. Sedangkan untuk murka naga, kamu menemukan cara penggunaan yang lebih gila lagi. Asalkan kamu sudah mengunci aura tertentu, murka naga akan melacaknya secara otomatis. Sama sekali tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tadi di dalam gudang kamu sudah mengunci aura Raja Tikus. Selama dia tidak kembali dalam 3 menit, atau merasakan kalau dia akan pergi, kamu akan melepaskan murka naga tanpa ragu-ragu. Namun pada saat ini, pintu gudang didobrak dengan kasar. Terlihat Raja Tikus menyeret bos kucing, tubuh basahnya dan langsung masuk. Setelah mendapatkan persetujuanmu, tubuhnya pun menyusut, kembali ke ukuran semula, lalu bersujud di hadapanmu. Ternyata barusan demi menyelesaikan tugas, dia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya, menggunakan semua kemampuannya. Pembesaran tubuh yang begitu berlebihan. Bahkan Raja Tikus pun sedikit kewalahan. Namun belum sempat dia mengambil napas, tiba-tiba terdengar suara auman naga yang melengking, meledak di dalam benak Raja Tikus. Dia hanya merasa pandangannya gelap, lalu benar-benar kehilangan kesadaran. Ternyata kamu telah mengaktifkan bakat kontrak jiwa naga. Setelah menunggu hampir 10 menit di gudang, Raja Tikus baru perlahan-lahan sadar kembali. Hanya saja matanya tampak kosong dan tak berjiwa, seolah-olah telah mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Ternyata kontrak jiwa naga yang kamu lepaskan adalah sejenis kontrak perbudakan. Setelah kontrak selesai, jiwa naga yang kuat akan berada di lubuk jiwa pihak lain, meninggalkan bekas yang sulit dihilangkan. Sedangkan jiwa makhluk biasa sangat rapuh. Ditambah lagi tikus sangat penakut. Raja Tikus yang baru saja melewati proses ini, tentu saja sangat menderita. Tapi saat ini kamu bisa merasakan dengan jelas, ada hubungan aneh antara dirimu dan Raja Tikus. Itu adalah perasaan bisa mengendalikan hidup dan mati pihak lain. Seiring dengan kematian bos kucing dan penyerahan diri Raja Tikus, pertempuran besar ini akhirnya berakhir. Kota Jinghai saat ini hampir sepenuhnya berada di bawah kendalimu. Tak lama kemudian malam pun tiba. Kamu memanggil semua pemimpin organisasi untuk memberitahukan rencana selanjutnya dari dinasti naga, yaitu kamu masih membutuhkan lebih banyak evolusi. Jadi kekuatan perlu diperluas keluar. Tapi sebelumnya harus menyelesaikan dulu ancaman tersembunyi di kota. Meskipun selain mereka di kota ini, kekuatan lain tidak perlu ditakuti. Tapi lebih aman jika tetap berada dalam kendali. Jika tidak, biarkan mereka terus berkembang. Siapa tahu suatu hari nanti akan terjadi kekacauan. Kamu tentu tidak ingin saat sedang bertempur di luar, markasmu sendiri malah mengalami masalah. Oleh karena itu, tugas ini diserahkan kepada Raja Anjing Hitam untuk diselesaikan. Sedangkan Raja Tikus memimpin gerombolan tikus untuk menyelidiki situasi kota-kota di luar. Karena membutuhkan orang-orang ini untuk melakukan sesuatu, tentu saja harus diberi sedikit keuntungan terlebih dahulu. Jadi, kamu pun mengambil poin evolusi yang terkumpul hari ini, dan membaginya menjadi 2 bagian. Masing-masing diserahkan kepada Raja Anjing Hitam dan Raja Tikus. Keduanya sangat bersemangat mendengarnya. Mereka segera mengucapkan terima kasih serempak. Namun, tepat pada saat itu, Raja Tikus malah mengusulkan, karena kita akan memperluas kekuasaan. Jika hanya memanggil bos, rasanya sedikit merendahkan statusmu. Harus ada sebutan yang gagah. Raja Tikus menunduk dan merenung sejenak. Sepertinya dia mendapatkan ide yang bagus. Karena Anda adalah telur naga, dan kekuatan kita disebut dinasti naga. Bagaimana kalau mulai sekarang semua orang memanggil Anda Tuan Suci? Namun, kamu tidak terlalu peduli dengan sebutan. Dulu mengambil nama dinasti naga sepenuhnya karena iseng. Tapi karena orang-orang ini senang memanggilmu seperti itu, biarkan saja mereka. Sekalipun itu adalah sebutan yang paling indah. Di hadapan kekuatan absolut, semuanya hanyalah pajangan. Dan keesokan paginya, Raja Anjing Hitam mengumpulkan sekelompok besar anjing, menuju wilayah hewan lain di dalam kota. Hanya dalam waktu 2 hari, mereka yang tunduk, telah tunduk, yang menghilang, telah menghilang. Sedangkan Raja Tikus, pada hari kedua setelah rapat berakhir, memimpin sekelompok anak buahnya pergi, menuju kota-kota lain untuk mencari informasi. Dalam sekejap, waktu telah berlalu 1 bulan. Saat ini, di markas besar dinasti naga, kamu dengan bosan melihat panel sistemmu. Selama sebulan ini, setiap hari kamu menggunakan poin evolusi yang terkumpul. Semuanya untuk mempercepat waktu inkubasimu. Dari yang semula 9.880